Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan tanya jawab dengan tokoh-tokoh pemuka agama. Dan tentu saja untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dan tentu saja dengan siapa kita akan berbicara dan temanya seperti apa yang akan kita bicarakan. Nah, sebelum saya kasih tahu, saya selalu ingin mengingatkan kepada pemirsa di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, pola hidup sehat. Kalau sampai sekarang belum vaksin nih, nah kan kalau apalagi di bulan puasa ini yang mau mudik, nah segera booster, bahkan diwajibkan booster. Nah maka dari itu tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus-virus apapun yang ada di Indonesia. Nah seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah kedatangan tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Gus Yunan Askaruzaman Ahmad. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Gus, karena bulan puasa jadi nggak ada tehnya nih Gus. Nah Gus Yunan ini adalah mursyid suluk pelintas zaman ya Gus ya. Nah Gus, kita akan nanti berbincang seputar keutamaan dan makna puasa di bulan suci Ramadan. Tapi sebelum kita mendiskusikan tentang apa itu puasa, apa maknanya dan lain-lain sebagainya, Gus, kayaknya perlu diperkenalkan lagi Gus. Tak kenal maka tak sayang Gus, ya. Mursyid suluk pelintas zaman ini nih, apa kegiatannya, apa aktivitasnya supaya kita nih yang nonton bisa mengetahui Gus aktivitas Gus Yunan. Dipersilahkan Gus. Suluk pelintas zaman itu wadah bagi saya dan kawan-kawan serta siapapun yang ingin gabung dengan kita. Suluk itu istilah dalam dunia tasawuf, yaitu bagaimana membentuk sikap perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perjalanan untuk menyumbangkan kontribusi positif keluar, maka kita harus menaklukkan, mengenal benar peta kejiwaan kita ya, mengenal plus minus kita, mana yang minus kemudian ditambahi ya biar lebih baik, dan yang sudah plus benar-benar bisa dikontribusikan kepada masyarakat luas. Jadi kehadiran kita adalah memberi manfaat ke seluas mungkin alam semesta. Artinya titik tekannya ada di perilaku ya Gus ya? Perilaku. Bukan hanya ritual pengajian biasa Gus? Bukan. Ya, dan itu semua berawal dari yaitu perjalanan jiwa, perjalanan mental dan spiritual. Itu dalam istilah tasawuf disebut suluk ya. Jadi kalau dalam istilahnya Imam Ghazali ada suluk, ada sair, ada toir. Suluk itu perjalanan ke dalam, sair berjalan, nanti toir terbang. Itu bahasa lainnya Isra lalu Mi'raj gitu ya. Sebelum kita pada sesama hadir ke publik, ruang publik, maka setiap kita diminta sudah tuntas dulu dengan perangkat software dalam dirinya gitu Mas Rifandi. Sehingga ia mengenal apa yang membuat aku kecewa, sakit. Nah itu tidak kita lakukan kepada orang lain. Itu bagian-bagian dari pendalaman-pendalaman semacam itu. Pelintas zaman ini maksudnya gimana nih Gus? Pelintas zaman itu maksudnya merujuk pada satu kata dari guru dari Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu Sari as-Sakoti. Beliau menyatakan itu kunu abna al-azal. Jadilah kalian itu anak-anak yang selalu memikirkan bahwa kebaikan kita itu dan peristiwa yang kita terima apapun itu sudah sejak ada dari zaman azali. Jadi lampauilah zaman, zaman ke belakang, baik zaman susah, zaman muda, zaman lapang, zaman sempit, hujan dan sebagainya, kita tetap terjaga kejernihan kita, kemanusiaan kita, ya itulah yang ingin diarah dari kita bentuk
kata dari pelintas zaman. itu ya. Jadi memang betul-betul melampaui dimensi waktu ya, Betul. Gus, ya. Dan itu pengajian keliling atau ada satu tempatnya, Gus? Kita pusatnya di Pandega, Bekasi. Namun kita juga setiap malam Sabtu atau Minggu kita keliling ke masjid-masjid lain yang menginginkan, bisa bahkan sampai ke luar kota, sampai ke di wilayah Jawa Barat, Ranca Ekek, Nagrak itu sudah mulai. Keliling-keliling terus ya, Gus? Iya, betul. Oke, apalagi sekarang sudah dibolehkan nih pengajian dan lain sebagainya, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang dengan Gus Yunan seputar keutamaan bulan puasa ini, Gus. Kita mau menghadapi puasa ini supaya nggak cuman menahan lapar doang nih, Gus. Makanya kita perlu mempelajari bulan suci Ramadan. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Gus ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih dengan Gus Yunan. Gus, ini kan memang kita menjadi semacam ibadah yang akan pasti kita lewati. Betul. Sehingga bulan suci Ramadan ini setiap tahun ketika kita masih diberikan umur, kita pasti akan melewatinya. Nah, tapi bertahun-tahun kita melewati bulan suci Ramadan, kadang-kadang kualitas kehidupannya, kualitas ibadahnya, kemudian kualitas perilakunya itu sebelum dan setelah itu sama aja. Sama aja, ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, belum sampai sana, kita akan bahas sampai sana, Gus. Tapi mari kita kenali dulu dasar atau semacam makna ya puasa itu seperti apa, Gus? Dari sejarahnya kah? Apakah memang ini kita harus maknai sebagai kewajiban saja kah? Atau ternyata ada nilai-nilai filosofi di balik ibadah puasa itu, Gus? Silakan. Di puasa itu sudah sejak dalam arti bahwa setiap makhluk itu ada fase di mana dia harus meriset ulang ya. Oke. Kalau manusia pemikirannya, kalau hewan itu juga melakukan puasa dalam bentuk seperti hibernasi, kemudian ular itu juga ada fase di mana dia tidak makan ketika dia berganti kulit gitu ya, Mas Rivaldi. Nah, bahkan kalau ayam untuk menetaskan itu pun dia mengerami, tidak pindah kemana-mana berapa hari. Jadi ada hal yang alamiah, adalah hal yang alamiah di mana Allah Subhanahu Wa Taala membuat sistem menjaga keseimbangan, keseimbangan. Nah, pada aspek manusia ada bahasa sekarang itu semua produk itu kan sesuatu itu ada lahir nanti akan menuju rusak, kecuali ruh ya. Nah, kita dalam manusia itu minimal sehari kali usia kali 365 tahun itu tenggorokan kita, usus kita kepakai terus nggiling terus, gitu bekerja terus. Iya. Sehingga kalaulah tanpa ada penjedaan, itu secara fisik akan aus dan mengalami korosi dan rusak, mudah rusak. Nah, jadi selain karena ibadah memang ada aspek kesehatan. Ada aspek kesehatan. Namun tetap kita sebagai muslim tidak mendasari itu satu-satu motivasi ya. Kita motivasi paling awal ini karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita meyakini perintah Allah itu kita sibak agar kita tambah yakin, tambah bersyukur pada Allah dengan kewajiban tersebut, sehingga suatu kewajiban itu tidak kita lakukan sebagai kayak keterpaksaan gitu kan. Tapi setelah kita tahu hikmah di baliknya, kita kan melakukan kewajiban itu dengan senang hati. Bahkan pada puncaknya dengan cinta pada Allah karena sudah diberikan petunjuk dan arahan yang ternyata agama ini adalah demi kemaslahatan kita sendiri, sehingga kita kan senang ketika menjalaninya itu kan, dan tambah
menuju puncaknya kan kepada mahabbah pada Allah, pada cinta pada Allah itu sendiri. Karena memang menjadi bagian dari rukun Islam juga. Iya, bulan betul. puasa ya, Gus, ya. Iya. Nah, tapi kalau dalam kitab suci Al-Qur'an ini apa makna puasanya, Gus? Kalau memang dari pandangan Islam, Gus. Semua dalam rukun Islam ya itu dinyatakan kalau terkait dengan puasa kan ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sudah menjadi tertradisikan, sunnatullah. Bahkan dari umat-umat sebelum umat Islam pada umat Nabi Muhammad SAW itu ujungnya kan akan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, sesungguhnya kalimat semoga atau mudah-mudahan la'allakum ini di sini juga Allah mengajari kita untuk tawadhu ya. Mudah-mudahan dengan kita Anda menjalani proses ini, proses madrasah, proses pendidikan, proses berkepompong ini, Anda keluar masuknya ulat, keluarnya kupu-kupu yang demikian indah sayapnya. Tentu saja ini mesin yang kalau diikuti term and conditionnya ya, syarat dan persyaratannya, baik secara syarat zahir maupun syarat batin itu dipenuhi, maka keluarnya outputnya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau bertakwa. Dari kata-kata mudah-mudahan ini, satu, Allah ngajari kita tawadhu, dua juga mengesankan bahwa akan ada produk-produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pas Ramadan praktek-praktek kayak dalam tanda kutip ya soleh hanya pas Ramadan gitu ya. Padahal sesungguhnya itu diinginkan kesolehan itu kebermanfaatan soleh pribadi dan kesolehan sosial yang ditajamkan selama Ramadan itu justru diuji di luar Ramadan. Ya. Sebagaimana kita tahu kualitas alumni suatu lembaga pendidikan itu malah justru dilihat diuji setelah dia di luar dari menjadi mahasiswa atau studi di Jadi bukan lembaga justru tersebut. pada saat bulan suci Ramadan ya? Bukan, itu mah pendidikan, itu penggemblengan. Tapi justru dia membuktikan hasil penggemblengan itu di mana kalau tidak ada buktinya. Nah, ini yang kita harap dengan adanya literasi kayak gini ya Mas Sultan, kita jadi tahu bahwa Ramadan itu bukan tujuan dan kita harus keluar dari berpuasa secara simbolik belaka ya, secara ritualis belaka, namun lupa bahwa 29 sampai 30 hari yang Allah berikan itu adalah demi terbentuknya karakter gitu. Kalau hanya demi mencari satu hal saja, mungkin sehari saja cukup. Tapi dengan ada pengulangan-pengulangan, sesuatu diulang-ulang itu kan akan agar makin meresap ya Mas Rivaldi. Menjadi budaya. Jadi budaya, jadi karakter yang melekat mendarah daging pada dirinya, sehingga dia tetap selepas Ramadan tetap senang berbagi, tetap berpuasa secara perilaku meskipun dia makan dan minum. Ini yang menariknya itu. Sampai Imam Ghazali menyatakan kam min shaimin muftirun. Betapa banyak orang yang nahan lapar dan dahaga, sesungguhnya dia sudah batal. Dan betapa banyak wa kam min muftirin shaimun, dan betapa banyak nanti di luar Ramadan orang-orang yang nggak puasa, tapi sesungguhnya dia dihitung sedang berpuasa. Jadi dia setelah khirij Ramadan, alumnis Ramadan itu, dia tahu tujuannya mengelola diri, mengendalikan diri, memberikan manfaat pada orang lain, jauh dari egoisme, ya. Itu kepake tetap 24 jam, waktu siang pun dia, meskipun dia tuh enggak puasa Senin Kemis gitu ya. Iya tetap perilaku. Jadi bahkan yang saat lagi puasa pun bisa jadi dihitungnya batal gitu. secara akhlaki, secara dalam gitu. Itu yang jangan sampai terjadi pada diri kita, Mas Rivaldi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga Gus, bahwa
apa indikator atau apa yang bisa dikatakan seseorang ini batal puasa ya secara zohir, dan mana yang kita harus pelajari batal puasa secara batin. Iya. Nah, kita harus mengetahui juga nih, Gus. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Gus, nyambung yang tadi, Gus. Tadi Gus Yunan mengungkapkan satu perumpamaan bahwa banyak orang yang berpuasa tapi sesungguhnya sudah batal. Banyak orang yang tidak berpuasa tapi sesungguhnya dihitung sedang berpuasa. Nah, ini kita mesti mengetahui nih, Gus. Seperti apa hal-hal yang membatalkan puasa secara zohir dan mana yang batal yang secara batin. Silakan, Gus. Ya. Jadi yang secara batal puasa secara fikih gitu ya, Mas Rifaldi, ini yang biasanya secara fikih sebagai indikator ya secara fikih sudah batal, yaitu secara makan, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri saat berpuasa itu, juga muntah dengan sengaja gitu. Nah, itu ya hal-hal yang secara lahiriah membatalkan puasa secara fikih. Namun yang batal secara batin ini secara fikih tidak disebut batal, Mas. Tapi mengurangi kualitas puasanya. Namun secara tasawuf dinyatakan batal, tapi secara fikih dia tidak batal, hanya saja pahala apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat berkurang, yaitu seperti tetap dia menggunjing orang lain ya, kemudian akhlak-akhlak buruk dalam hati itu tetap suudzon sama orang, ngomongin orang meskipun cuma ada dalam pikirannya ya. Oh, tetap juga tuh gitu. Iya, karena itu dua hal ya. Kan begini, Mas Rifaldi ya. Kita itu dalam Islam ada teori teko, Mas. Teori teko. Biasanya ada teko, ini enggak iya, ada. Ini lagi nggak ada. Ini nggak bisa kita peragakan ya. Kita ngeluarin kalau isi teko itu teh, kita keluarin dari mulut tekonya ya teh, ya kan? Nah, kalau kopi ya kopi. Nah, bayangkan jika seperti itulah seseorang, apa yang diutarakan, apa yang menjadi perbuatannya, bahasa gestur tubuhnya, itu kan luar ini adalah cerminan dari apa yang ada di dalam jiwanya, dalam isinya. Maka kalau yang keluar itu dia ngomongin orang, dia nyinyir, dia hate speech ya, atau dia itu memecah belah, hal semacam itu berarti menunjukkan ya itulah kualitas jiwanya, kualitas dirinya. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja kita secara pribadi paling pertama itu kan bahagia kita itu ketika kita bisa membenahi diri kita. Membenahi diri kita. Jadi fokus paling setiap muslim itu paling awal bukan benahi orang lain dulu, tapi fokus pada kekurangannya dibenahi. Nah, ini momentum di bulan Ramadan ini untuk menemukan kekurangan-kekurangan di dalam diri, sehingga ketika nanti dia berinteraksi ke publik, wilayah publik, itu benar-benar kehadirannya manfaat bagi orang lain, tidak bagi sia-sia kehadiran, tidak sia-sia. Nah, gimana mau bisa manfaat kalau di dalamnya masih banyak semak belukar, noda-noda kejernihan ya, hatinya nggak jernih, hatinya sempit, wawasannya sempit, dangkal, sehingga bagaimana ia bisa menyumbangkan sebanyak mungkin kebermanfaatan kepada alam semesta, pada sesama, kepada lingkungan hidup ya, pada iklim ini nggak bisa, karena sempit, dangkal, dan serta semrawutnya maintenance kejiwaan dalam dirinya itu ya.
ego yang begitu meninggi, wah, kemudian akar kebencian yang begitu mengakar, dibersihkan berarti dibersihkan total. Nah, ini luar biasa sekali sesungguhnya. Maka orang yang tahu begitu indahnya Ramadan itu, para ulama, para sahabat salaf soleh itu sedih Ramadan hilang, karena saat untuk pembersihan diri itu ya, pembilasan diri itu hilang. Nah, itu karena itu merindukan Ramadan. Sampai begitu hebatnya Ramadan, Nabi Muhammad itu menyiapkan dan membahagiakan diri dengan datangnya Ramadan itu begitu hebat ya. Hadis-hadis itu disampaikan tentang keistimewaan Ramadan itu justru di bulan Syaban beliau sampaikan ya. Terus beliau juga sampai ditanya, para sahabat itu punya tradisi, Mas. Ada asar itu, Ibnu Mas'ud ditanya oleh seorang tabi'in, para sahabat itu ketika menghadapi bulan Ramadan ya, tarhib Ramadan gitu, menyambut bulan Ramadan, mereka apa yang mereka lakukan? Jadi Ibnu Mas'ud itu menyatakan begini, tidak ada seorang pun dari kami yang akan melihat hilal Ramadan, masuk waktu Ramadan, dengan hati masih ada dengki kepada sesama. Dan kami akan saling meminta maaf, meminta ridho. Itu tradisi di kita juga begitu. Kita terinspirasi dari situ. Ini bulan suci, kita masuki dengan niatan yang suci, mulai dibilas itu, sehingga nanti di dalam proses gua kita masing-masing, kepompong kita masing-masing, hendaknya kita mau iktikaf, bukan saja iktikaf secara simbolik, iktikaf ragawi di masjid, di yang perempuan sholat di musholanya sendiri begitu, iktikaf ragawi. Namun iktikaf jiwa, iktikaf hati tidak dilakukan, itu sesuatu yang nanti nggak maksimal. Ketika dia sudah saatnya keluar, dia nanti tidak menerima satu fase yang disebut Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian, kefitrahan. Nggak menemukan apa sih hal-hal fitrah pada diri manusia itu. Harusnya kan berkaca, nanti kita berkaca pada apa sih yang hal-hal yang fitrah pada manusia gitu. Harus menemukan itu. Namun ia tidak menemukan itu. Ia hanya sebatas lepas Ramadan, malah menyedihkannya, akhirnya besok bisa sarapan lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau hanya penang. Tapi dia harusnya lebih sedih lagi ketika perilakunya keluar Ramadan masih sama. Nah, ini yang tidak kita inginkan dengan adanya literasi semacam ini, Mas Rifan. Nah, Gus, supaya kita memang tidak sama dari yang sebelum ke setelah Ramadan ini, itu kan di bulan suci Ramadan ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Jadi banyak orang yang biasa aja karena mungkin tidak tahu ada apa di dalam bulan suci Ramadan ya. Nah, itu memang ada apa saja yang membuat bulan suci Ramadan ini istimewa sehingga banyak ulama-ulama terdahulu kita bahkan menantikan, bahkan bersedih sekali ketika selesai bulan suci Ramadan. Gimana, Gus? Jadi memang, Mas, sesuatu itu tidak menarik bagi seseorang bisa jadi karena nggak ngerti nilainya, Mas. Maka nggak tahu informasinya, nggak sampai ke dia. Jadi ini yang perlu juga kita ketahui. Pertama, Ramadan atau kepompong di dalam diri kita masing-masing yang harus kita sibukkan diri kita itu paling pertama kan bahwa nilai puasa itu sendiri. Ya, dalam Ramadan itu siangnya puasa, malamnya kan tidak puasa. Tapi amal soleh yang di dalam Ramadan selain yang puasa, dalam hadis kan dinyatakan kullu amal ibni Adam yudoa, semua amal ibnu anak Adam itu ditingkatkan pahalanya. Jadi nggak satu amal itu mulai dari bi'ashir amsalihah, kebaikan itu 10 kali lipat sampai ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Puasa itu li, as-saumu li, puasa itu milikku, kata Allah. Wa an ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan
terserah padaku memberi mengapresiasi pahala orang per orang itu lebih dari 700 itu. Makanya ulama menyatakan lebih dari 700 kali lipat loh pahala puasa. Sementara pahala ketika kita puasa umpama kita sedekah dan sebagainya itu tetap antara 10 sampai 700 nih kalau bicara itu ya. Puasanya itu sendiri, sholat wajib di dalam puasa itu kan sholat wajib dalam puasa pahalanya sendiri. Tapi puasanya itu sendiri mulai 700 kali lipat sampai tak terbatas itu. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas shobirun ajrahum bighairi hisab. Allah itu menunaikan pahala orang yang sabar tanpa batas. Nah, puasa itu kalau boleh disebut setengahnya itu isinya kan kesabaran. Sabar, bukan cuma sabar atas yang haram, Mas Sultan. Kita ini langsung sama Allah itu dinaikin level kita, bukan menahan diri terhadap yang haram loh. Bahkan yang halal pun kita diminta mampu yang boleh saja harus ditahan. Iya, yang halal saja. Jadi apalagi yang haram sudah selesai itu. Kan harusnya begitu kan. Yang haram sudah selesai, dilatih sudah pada level yang halal. Meskipun istri, suami halal disuruh nunggu sampai ke puasa. Makan, minum kan sudah jelas dengan didapat dengan yang halal itu sudah. Itu halal makannya nanti nunggu buka. Iya, halal. Jadi memang ganjarannya luar biasa. Ganjaran luar biasa. Jadi puasa itu ganjarannya luar biasa. Bahasa lainnya semua alam semesta ini ada saatnya untuk pengelolaan diri. Pengelolaan diri. Gunung, lautan, semuanya diperintah oleh Allah taat. Pengelolaan diri yang sangat super ya. Bahasa lainnya waktu Sungai Nil itu nggak ngalir, lalu Sayyidina Umar itu ngirim surat doang, tulisannya, Nil kamu itu kalau ngalir dan enggak terserah padamu, oke. Tapi kamu itu kalau ngalir dan enggak karena perintah Allah, maka saya minta kamu dengan menyebut nama Allah ngalirlah karena penduduk membutuhkan. Itu surat Umar itu langsung air Nil itu ngalir. Jadi semua alam semesta ini tunduk. Peristiwa itu. Itu semua alam semesta itu tunduk pada Allah. Nah, ketundukan itu kemampuan ngontrol diri, kemampuan tetap berada di dalam jalur Shiratal Mustaqim, jalur sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, itu dilakukan. Nah, kita dengan puasa ini sedang back to basic kita, kembali kepada fitrah kita, yaitu kita adalah hamba Allah. Kita selama ini mungkin terlalu melekat dengan materi, jadi kurang rasa kemanusiaan kita, kehilangan, sudah kayak mesin saja, berangkat pagi pulang sore kayak mesin ya, sehingga lupa sisi-sisi manusiawi kita kepada pasangan hidup, kepada keluarga. Bisa menjernihkan diri. Penjernihan. Iya, pembilasan, penjernihan itu. Nah, juga jadi tadi ada ganjaran yang luar biasa dari aspek pahalanya, kebaikannya. Juga ada penjernihan dalam diri kita ya Gus ya. Iya. Nah tentu kan ada peristiwa-peristiwa lainnya nih Gus yang menjadi istimewa. Ada Lailatul Qadarnya, ada diturunkan ayat suci dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas di segmen berikutnya Gus. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Gus, dilanjut Gus. Tadi keistimewaannya ada yang ganjarannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Betul. Yang wajib, yang sunnah semua bonus, dapat bonus ya. Kemudian ada penjernihan, back to basic dan lain-lain sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin ditemukan di bulan-bulan lainnya, ada apa aja di bulan puasa ini? Di antaranya itu karena setiap detiknya itu adalah begitu berharga. Setiap detiknya begitu berharga. Kemudian ada setiap malamnya juga, Mas Rivaldi. Allah menyatakan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, lillahi utaqa, ya. Allah punya orang-orang
Allah punya hak membebaskan orang-orang dari neraka. Dan wazalika fi kulli lailah. Dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Setiap malam. Setiap malam Ramadan. Nah, jadi begini, ibarat kita masuki sebuah ruangan yang ada emas, berlian, permata, lalu kita keluar dari ruang itu tapi cuma bawa satu gitu ya. Padahal si pemilik sudah Anda ambil sebanyak-banyaknya. Lalu kita keluar tidak membawa apapun, tentu saja sangat disayangkan sekali. Bahkan sangat bodoh mungkin. Ya, kalau boleh disebut gitu, betul ya. Sangat bodoh. Karena itu Nabi Muhammad kan bersabda ya, Mas. Sungguh menyedihkan gitu ya, atau celakalah orang yang keluar dari bulan Ramadan dan Allah nggak mengampuni dirinya. Itu benar-benar, ini sudah bahasa kasarnya sudah benar-benar syahrut taubah, bulan taubat, benar-benar bulan kepedulian, bulan benar-benar rahmat Allah begitu dekat kepada kita, lalu kita nggak ikut sistem ini gitu, nggak ikut dengan penuh kesadaran ya. Belum lagi ada dongkrakan luar biasa itu di malam Lailatul Qadar ya Mas ya. Malam Lailatul Qadar, ada malam nuzul Quran Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Jadi ibadah pada malam itu, siapa yang melewati malam itu dengan ibadah, dengan masing-masing kualitas ibadahnya, ya dikalikan 1000 bulan gitu. Namun para ulama mengingatkan itu, kalau mau memburu Lailatul Qadar ya harus dimulai dari awal bulan, gitu. Dari sejak awal Ramadan. Nah, jadi harus full 1 bulan ya biasanya. Iya, ibadahnya enggak. Kalau yang mulai Sekalipun ada kisi-kisinya bahwa itu di malam-malam ganjil 10 iya, hari terakhir. iya, itu sengaja Allah rahasiakan, Nabi Muhammad rahasiakan, itu agar kita punya semangat yang terjaga dan nggak timbul klaim satu sama lain, Mas. Nggak timbul klaim. Andai pun misalkan spesifik di malam ke-27 misalkan, Iya, itu betul. pasti ramainya di situ aja kan. Iya, nanti kan dan malam 27 di Indonesia. Nanti kalau malam 27 Ternyata di Arab Saudi. di Saudi, di Amerika Iya, apa? iya. Iya kan enggak kan? Kan enggak sama gitu. Nah, sehingga ada ulama juga yang menyatakan bukti bahwa seseorang itu mendapat Lailatul Qadar itu bukan cuman malamnya. Kayak Imam Syafi'i menyatakan, orang itu kalau dapat Lailatul Qadarnya malamnya ibadah, siangnya juga ibadah. Lah kalau cuman dia memburu dikira malam Lailatul Qadar itu malamnya doang, akhirnya malamnya dihidupkan, siangnya diistirahatkan dirinya dengan tidur mulu ya. Tidur Sesungguhnya mulu, enggak demikian. Meskipun katanya tidur itu ibadah ya. Meskipun itu ibadah minimalis dengan niatan asal pakai ilmu tidurnya ya. Pakai ilmu tidurnya yaitu satu, diniati daripada saya melek terus maksiat ya. Nah, ini juga bagian dari tahapan Mas Rivaldi. Kita memahami sebagai tahapan ya. Kasih sayang baginda Nabi kepada umat Islam yang memang masih harus dibimbing dalam untuk nantinya melek. Karena intinya kan dulu sahabat itu disebut ruhbanun bin lail wa fursanun bin nahar. Ketika malam itu ahli ibadah, siang itu menjadi sekuat kuda untuk berkegiatan. Diibaratkan begitu sahabat itu. Sehingga kalau ada hadis yang berlemah lembutlah kepada orang yang lagi puasa, bahkan tidurnya saja ibadah, ini dipahami sebagai tahapan untuk suatu saat nanti ketika sudah 3 hari 5 hari berpuasa kan fisiknya juga akan beradaptasi ya, Mas. Ya seperti juga anak kecil, umpama kita bujuk anak kita mulai puasa gitu, Bagusnya mau buka dengan apa gitu ya. Malah orang tuanya yang nyuruh buka gitu. Buka puasanya biar pakai apa ya, maunya biar seneng. Nah, itu kan tahapan. Tapi kalau kita yang sudah umpama sudah 30 kali Ramadan, terus masih perlu dibujuk kayak gitu kan kayaknya ya nggak pas juga Mas Rival. Karena kurang tahu bahwa dia sedang dibilas oleh Allah, dibantu jernih kembali, menemukan kembali ke titik orbit kesadarannya sebagai manusia, nggak kehilangan kemanusiaannya, nggak, sehingga fungsi hidup dia sebagai
wakil Allah di muka bumi ini benar-benar terawat kembali, dan itu Allah siapkan mekanisme itu tahunan. Tahunan ya. Iya. Hanya di bulan suci Iya, Ramadan. dan maka itu Nabi Muhammad sampai menyatakan bahasa lainnya itu saking senangnya untuk Ramadan ini disiapkan sejak bulan Rajab kan. Jauh-jauh hari. Jadi dalam tahun baru perhitungan tahun Islam itu Rajab, Sya'ban, baru Ramadan ini. Karena apa? Biar begitu masuk Ramadan benar-benar sudah panas ini mesin spiritualnya. Adaptasinya nggak lama gitu. Kalau lama kan sayang-sayang. Panas, mulai panas ya, benar-benar ibadah, ngerti lah di dalam kepompongnya itu apa yang harus dilakukan terhadap dirinya, jaga benar emosi, pikiran-pikiran buruknya, suudzon pada Allah, pada orang lain juga, kemudian iri, dengki, benar-benar dijaga, dirawat gitu. Nah kalau sudah sejak di bulan Rajab, Sya'ban mulai dilatih puasa fisik dan puasa batin, maka luar biasa sekali nanti yang didapatkan selama di bulan Ramadan, dan itu akan dinilai 11 bulan pasca Ramadan. Kelulusannya itu dilihat setelahnya. Iya, gitu ya. betul. Iya. Nah supaya kelulusannya ini matang, tujuan dari menjalani Ramadan ini kan nanti ada hari kemenangan itu, Gus. Iya. Mengapa disebut hari kemenangan? Idul Fitri, Gus. Kenapa tuh, Gus? Maknanya, Gus? Idul Fitri kan kalau secara lughatan, secara bahasa ya, Mas, secara linguistik ya, idun itu ada ya, dari kalimat ada yang udu yaitu kembali. Fitrun itu kalau bahasa dari sisi bahasanya sesungguhnya kembali boleh makan di siang hari secara bahasa. Namun kita nggak pengen, kita mengaitkannya cuman bahasa saja, itu kemenangan apa? Kemenangan bertarung kita terhadap dengan diri kita sendiri. Kemenangan diri kita menggerakkan, menggeser kembali migrasi titik orbit kita yang mungkin sudah menjauhi kemanusiaan kita, dikembalikan. Nah, itu kita menang dengan diri kita sendiri. Salah satu di antara tanda menang dengan diri sendiri itu kan nggak banyak nyalahin, mengkambing hitamkan kondisi orang luar. Di sini di Ramadan kita sudah fight itu, sudah Allah hilangkan, setan-setan sudah nggak ada kan. Nah, kalau selama Ramadan kita tetap masih berjalan itu ya, hal-hal yang menzolimi diri sendiri masih berjalan, maka kita tuh diminta untuk secara jujur, oh ternyata yang jadi masalah kita sendiri gitu, di dalam diri kita sendiri. Setan sudah diikat kok masih aja, berarti kita belajar untuk tidak mengkambing hitamkan kesalahan diri kita kepada orang lain. Sifat setannya sudah membudaya dalam diri. Iya, setannya pensiun ya. Istirahat dulu. Istirahat. Padahal setan udah istirahat aja kita masih begitu. Nah, ini yang maksudnya kita pengen ada sistem itu secara spiritual untuk belajar secara jujur, oh ternyata yang ada masalah tuh di diriku sendiri. Kan besok bahkan di akhirat di dalam Al-Qur'an itu ketika kita mau dimasukin neraka, lalu orang yang mau dimurkai oleh Allah itu, saya ini ikut-ikutan, ikut orang teman saya, lalu Allah teman kita bela diri, lalu kita juga karena dibujuk oleh setan, ya Allah kami ini cuman provok, cuman bakar, tapi dia ngomporin. Nah, gitu. Cuman ngomporin doang, dianya aja ya Allah mau. Nah, ini momen untuk menemukan itu, sehingga kita justru terbantukan dengan adanya Ramadan, dapat ridho Allah, sehingga kita juga tidak mengkhianati amanah yang Allah berikan untuk alam semesta di sini dibebankan kepada kita. Ya. Oke. Nah, Gus, ini kan memang bulan suci Ramadan akhirnya bukan hanya umat Muslim saja yang ikut merayakannya, ikut terkena vibes-nya gitu ya kira-kira Gus. Jadi umat yang lain pun akhirnya ya merasakan juga lah aura dari bulan suci Ramadan ini. Nah, dari
apa namanya aktivitasnya, kan nanti ada mungkin ada budaya-budaya yang dilakukannya ya, ada THR-nya, ada berbagi dagingnya, wah banyak sekali budayanya. Nah hal ini mana yang bisa kita ambil atau kita petik secara budaya dan pesan universalnya agar umat-umat lain juga ikut bahagia, bukan hanya umat Muslim saja yang mendapatkan kebahagiaan nanti setelah Idul Fitri. Nah itu bagaimana kira-kira posisi toleransinya agar semua umat juga bisa ikut merasakan kebahagiaan, Gus Yunan? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, Gus Yunan, ini nggak kerasa udah segmen terakhir nih. Nah, tadi menyambung dari pertanyaan saya, itu kan nanti ada beberapa hal yang dilakukan dan menjadi kewajiban, Gus ya. Seperti misalkan memberikan zakat, ya, kemudian ada budaya apa bikin opor lah, bagi daging lah, apa segala macam. Ini kan tentu bukan hanya umat Muslim saja yang ikut merasakan ya Gus ya. Umat-umat lainnya gitu Gus ya, itu juga ikut merasakan. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari contoh yang tadi saya contohkan sedikit? Silakan. Ini memang yang marak beredar atau banyak sekali diajari kita oleh para ulama-ulama kita itu hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun itu dengan sebutir korma. Ini dirujuk bahwa hadisnya memang hadis diucapkan baginda Nabi di bulan Ramadan itu. Jadi maksudnya berbagilah, terutama ketika orang momen buka puasa. Karena momen buka puasa itu momen yang juga mustajab doanya. Nah, terlepas dari itu, kita di bulan puasa itu para ulama merumuskannya Syahrul Muwasat. Syahrul Muwasat itu bulan kepedulian. Kepedulian pada sesama, yaitu dibentuk dengan berbagi. Kalau di tempat kita ada budaya takjilan gitu Takjil, mendahulukan ada membatalkan pasar kolak gitu ya guys ya. Membatalkan ketika azan, ketika beduk ditabuh, lalu habis itu sholat, baru habis itu makan yang agak berat lah ya. Nah itu juga ada budaya untuk berkirim makanan ke keluarga atau satu sama lain. Nah, jadi berlimpah lah makanan itu ya, gitu. Itu bagian dari berbagi kepada yang berbutuh. Tapi juga ini Mas, Imam Ghazali itu ngeritik tuh. Bulan Ramadan itu malah jadi konsumtif gitu. Oh gitu. Itu yang malah harusnya nggak pada tempatnya. Gitu ya, kita berbagi pada yang lain, tapi di rumah kita tetap ya sesederhana saja. Gitu, bukan maksudnya dilimpahkan di rumah kita yang cukup, tapi bagi yang mereka tidak mampu ya guys ya. Di rumah kita biasa saja, ya tentu saja sesuai secukupnya kita memenuhi fisik bisa tetap ibadah, ya. Jangan sampai kurang. Nah itu berbaginya itu tadi Mas Rival di dalam bulan Ramadan. Memang Nabi Muhammad itu dinyatakan oleh Aisyah di semua bulan itu Nabi Muhammad dermawan kan. Terus tetap berbagi juga. Justru di bulan Ramadan itu dinyatakan Aisyah rasa berbaginya itu asra, lebih cepat dari tiupan angin. Lebih cepat. Jadi sangat mudah sekali sangat berbagi. Mudah, lebih mudah lagi. Padahal Nabi Muhammad itu enggak, setiap ada sahabat ke Nabi saya belum makan ya diusahakan adanya apa. Kalau enggak ada ditanya pada sahabat siapa yang punya sesuatu untuk sahabat kita ini gitu. Kalau sudah di rumahnya sendiri enggak ada gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan bulan kepedulian sesama itu yaitu kita saling memberi, tapi di rumah kita tetap sederhana, bukannya di rumah kita begitu istimewa sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang konsumsinya sangat tinggi ya. Jadi malah itu mah kalau untuk untuk yang anak-anak masih kecil perlu ini ya nggak apa-apa, tapi ya untuk kayak
saya kayak Sultan ini sudah 15 kali atau 20-an, 30 kali Ramadan, masa ya cara puasanya masih sama gitu. konsumtif begitu, ya kan tidak diingat. Jadi kita lebih tadi itu makanan yang sangat itu berlebihan kita kasihkan kepada yang lain, ya. Itulah maksudnya dengan, dan ini karena dilatih Mas. Dilatih bulan puasa seperti itu jadi kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan. Sehingga nanti di luar Ramadan juga diharapkan kayak gitu. Jadi terbudaya juga. Iya, jadi kalau yang orang cuman di Ramadan saja begitu kan namanya istilahnya bahasanya cuman nyari pahala di bulan Ramadan doang. Meskipun mungkin tidak bisa disalahkan juga orang iya, semangat benar, hanya di Ramadan. Tapi gitu. juga alangkah lebih baiknya itu dia nanti menyadari karena ini sudah jadi kebiasaan nih. Nah, disitulah dia menemukan kemanusiaannya kembali. Oh iya, harusnya saya tuh menyayangi orang lain juga, siapapun tetangga kita gitu kan, baik yang punya maupun yang tidak punya, tanpa mereka yang sekarang menjaga keamanan, kita tidur kita nggak nyenyak. Kalau yang tinggal di kalau mereka yang siskamling, kita juga istirahat kita kurang. Tanpa mereka yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk membangunkan sahur misalnya. Bangunkan sahur, atau dia biasa ngambilin sampah rumah tangga keliling kita, tanpa dia mau kita nggak sempet juga buang sampah sendiri. Hal semacam itu jadi menimbulkan sistem yang terpadu, satu saling peduli, saling menghargai satu sama lain, nggak merasa lebih tinggi daripada yang lain, tapi tetap kembali memunculkan kembali rasa kemanusiaan kita. Gitu. Gus Yunan, terakhir ini untuk sebagai penutup juga, bagaimana caranya ya kita ini, yaitu tadi seperti yang di awal saya sampaikan, supaya kita tidak hanya sekedar menahan lapar saja. Jadi setelah bulan Ramadan, wah itu kembali seperti dari penjara gitu. Iya, betul. Tidak ada perubahan, tidak ada pendalaman, tidak ada pembelajaran, ya, tidak ada mesin yang dibenerin ketika bulan puasa ini. Nah, bagaimana kita supaya memang betul-betul menjadi pribadi yang berubah, pasti menjadi alumni yang baik lah, lulusnya itu memang cum laude. Gimana? Silakan Gus. Selama di bulan Ramadan kita benar-benar mendedikasikan diri untuk secara lahiriah dan utama batiniah itu kembalikan diri kepada kejernihan, kebeningan, dan meyakini bahwa di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan lain selainnya 24 jam per detiknya kita itu dipandang dan dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini tempatnya. Karena ibadah yang lain itu kelihatan orang sholat, kelihatan bentuk luarnya. Kalau puasa kan nggak kelihatan. Oh iya, betul. 12 jam, bahkan di negara lain bisa ada yang sampai 20 jaman lebih ya puasanya, 15 dan sebagainya. Itu semua waktu puasa kita lagi diajarin untuk pengawasan Allah begitu melekat dimanapun Per detiknya itu. Dan dengan diajari itu di luar Ramadan kita juga rasa itu tetap kita bawa, kesadaran itu bahwa Allah senantiasa menatap kita sehingga kita menjadi pribadi yang amanah dimanapun kita berada, Mas. Iya, dimana jadi kita mau berbuat sesuatu ini merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, tidak disukai oleh Allah atau tidak kepikiran itu, sehingga menjadi pribadi yang self controlnya kuat, kontrol dirinya kuat. Dia alih-alih jangankan yang haram, yang dimurkai oleh Allah, bahkan ini benar tapi sesuai sama kondisinya apa enggak, menyusun diksi yang baik perlu, sehingga benar-benar kehadirannya benar-benar ketika orang, kalau boleh disebut, orang selesai sholat mengucapkan assalamualaikum, yaitu jaminan bahwa dirinya itu menjamin kedamaian, ketentraman, keharmonisan kanan kiri depan belakang dirinya. Itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Gus Yunan apa yang telah disampaikan. Semoga
semua petuah ya dari Gus Yunan ini mampu kita laksanakan ya. Bagi yang berpuasa memang betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum perubahan diri, penjernihan diri, bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, tetapi memang ada upaya penanaman budaya yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan keberhasilannya akan diuji setelah bulan suci Ramadan itu selesai. Terima kasih Gus Yunan atas ilmu dan nasihatnya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan supaya menjalankan puasanya juga dengan fit ibadahnya jadi semakin maksimal kembali. Tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.